Pagi Bu Hilda dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari Fokus Group 3 yang akan membahas mengenai filsafat. Sebelum perkenalkan, anggota dari kelompok kami, yang pertama itu saya pribadi, Abdan. Kemudian bersama dengan teman-teman saya ada Sekar, Andrian, Anissa, Rara, dan juga Zulfa. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rara. Baik, pertama adalah pendahuluan. Jadi pada dasarnya semua bidang termasuk filsafat itu tuh berakar dari rasa keingintahuan manusia tentang dunia dan diri mereka sendiri. Filsafat berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat telah berfungsi sebagai landasan bagi berbagai cabang ilmu pengetahuan sejak zaman kuno dan telah memainkan peran yang signifikan dalam proses evolusi pemikiran manusia. Berbagai aspek filsafat akan dibahas dalam PPT kali ini, termasuk pengertian filsafat, sistematika, dan ciri-cirinya, serta bagaimana filosofi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami filsafat tidak hanya membantu berpikir lebih kritis dan logis, tetapi juga membantu memahami konsep-konsep penting yang mendasari berbagai ilmu pengetahuan. Tujuan dari PPT ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang filsafat sebagai ilmu yang mendasari berbagai konsep dan pemikiran dalam dunia akademik maupun praktis. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Zulfa. Oke, materi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang poin penting mengenai pokok pembahasan kali ini. Nah, yang pertama itu susunan ilmu filsafat. Nah, seperti kita ketahui bahwa susunan ilmu filsafat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tentang ontologi. Nah, ontologi itu tuh merupakan suatu susunan ilmu filsafat yang mempertanyakan apa sih yang membuat kita ada di muka bumi ini. Nah, hal ini tuh bisa juga disebut sebagai ilmu yang berkaitan dengan mempertanyakan eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia yang gunanya itu tuh untuk apa. Nah, yang kedua ada epistemologi. Nah, yang dimana epistemologi ini mengenai pengetahuan, yaitu membahas teori tentang metode dasar dari suatu pengetahuan. Yang dimana tuh studi ini tuh membahas suatu hakikat tertinggi akan kebenaran dan batasan ilmu dari manusia. Yang ketiga ada aksiologi. Nah, aksiologi ini yang artinya itu membahas arti dari nilai-nilai hidup, seperti membahas arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Nah, dari itu ontologi dan epistemologi itu dikelompokkan bersama yang disebut dengan metafisika. Nah, sedangkan aksiologi itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada filsafat etika dan moral, yang dimana ia merupakan suatu studi mengenai norma-norma tingkah laku, yang dimana membahas tentang hal mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua ada estetika, yaitu sebuah studi filsafat yang mengenai keindahan yang membahaskan norma-norma seni. Selanjutnya itu ada karakteristik dasar filsafat, yaitu yang pertama berpikir radikal, yang dimana dia tuh mencari sesuatu sampai ke akar-akarnya, yang dimana ia tuh berusaha mencari tentang kebenaran hal tersebut. Yang kedua yaitu mencari asas, yang dimana ia mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas yang berupaya menemukan sesuatu menjadi esensi realitas. Ketiga yaitu memburu kebenaran, yang dimana berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Yang dimana kebenaran yang hendak dicapainya ialah suatu kebenaran yang tidak diragukan. Oleh sebab itu ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji kembali meraih kebenaran yang lebih hakiki. Yang keempat mencari kejelasan, yang dimana berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai suatu realitas. Yang dimana dia itu berusaha untuk berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Yang kelima yaitu berpikir rasional. Nah, berpikir rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekedar menggapai pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir ada ciri-ciri khas filsafat, nah yaitu terbagi menjadi empat. Yang pertama memikirkan sifat-sifat umum, yang kedua hidup dalam kesadaran, yang ketiga bersifat toleran, dan yang keempat bersifat subjektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andrian. Oke, berikutnya adalah salah satu contoh kasusnya. Yang pertama itu tentang Isaac Newton. Kita sudah mengenal cukup banyak tentang Isaac Newton, yaitu tentang penemuan dia terkait gravitasi. Ini dapat kita ambil pelajaran di situ. Dia itu sangat memperhatikan dan menerapkan karakteristik filsafat yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, jadi ini relevansinya Isaac Newton terhadap filsafat itu ada tiga jenis, yaitu ada filsafat ilmu pengetahuan. Nah, di filsafat ilmu pengetahuan ini menceritakan si penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Newton ini itu adalah dasar untuk apa ya, terciptanya suatu ilmu pengetahuan baru gitu. Jadi setiap ilmu pengetahuan selalu ada dasarnya apa yang mendasari ilmu pengetahuan itu, dan itu yang dilakukan oleh Newton. Terus yang kedua itu ada kritis. Nah, dapat kita lihat sendiri, tidak seperti banyak orang, si Newton ketika apel jatuh ke bawah itu adalah salah satu bentuk kritisnya dari Newton itu sendiri. Terus yang ketiga adalah radikal. Radikal ini seperti terusan dari kritis, yaitu memikirkan suatu hal sampai ke akar-akarnya, kenapa bisa seperti itu. Jadi ini lebih terus daripada kritis itu. Nah, nanti bakal ada contoh kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sekar. Oke, baik semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, aku akan menjelaskan bagian kasus kedua yang berkaitan dengan AI dan teknologi. Sebentar, saya ada Oke, jadi pada kasus kedua ini, yaitu kita akan membahas bagaimana AI dan manipulasi bisa memberikan dampak berat di depan kita. Jadi berpindah ke masa ini, teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mencapai tingkat kecanggihan yang sudah luar biasa. Jadi suatu bentuk AI yang kontroversial adalah AI atau artificial intelligence, yang dimana teknologi itu mampu meniru suara, wajah, bahkan gerakan seseorang secara sangat akurat gitu. Jadi kayak ini bisa benar-benar mirip banget dengan seseorang
dengan orang aslinya gitu. Dan satu kasus nyata di Indonesia adalah viralnya Voice over AI yang meniru suara Prabowo dalam iklan spray. Nah, dan itu membuat banyak orang tertipu karena kemiripannya itu sangat meyakinkan. Ini menjadi bukti nyata bahwa bagaimana teknologi dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang keliru atau hoax yang bertujuan negatif untuk memanipulasi opini publik. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, filsafat itu memberikan 3 prinsip penting. Yang pertama adalah berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, kita itu perlu menganalisis informasi dengan skeptis dan mempertanyakan kebenaran di balik konten yang kita konsumsi. Selanjutnya itu adalah berpikir radikal. Berpikir radikal ini seperti menggali lebih dalam mengenai tentang siapa yang menciptakan teknologi ini dan tujuannya itu untuk apa dan bagaimana dampak yang akan diberikan kepada masyarakat langsung gitu. Selanjutnya itu adalah logis. Logis ini adalah yaitu mencari bukti yang jelas dan masuk akal sebelum menerima suatu klaim sebagai kebenaran. Dan kasus ini itu menunjukkan bahwa di era digital ini kita tuh harus semakin waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial. Teknologi bisa menjadi alat bermanfaat dan juga bisa kebalikannya. Jadi teknologi ini ada dua sisi, yang sisi positif bisa membawa kemanfaatan, tapi juga bisa menjadi negatif dengan menjadi sarana manipulasi jika tidak disikapi dengan kritis. Dan selanjutnya aku akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Anissa. Silakan Anissa. Oke, nah dengan maraknya informasi yang simpang siur di media sosial tadi, filsafat membantu kita membangun pola pikir kritis dengan menyaring informasi. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk yang pertama memilih informasi yang valid berdasarkan bukti yang jelas, kemudian menyadari potensi bias dan kepentingan di balik informasi yang disajikan, kemudian tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang tidak memiliki dasar logis. Kalau kita melihat nih kembali ke kasus Newton yang udah dijelasin sama teman aku tadi, pendekatan ilmiahnya dalam memahami gravitasi dapat menjadi contoh bagaimana berpikir kritis dan logis diterapkan. Newton tidak langsung menerima fenomena apel jatuh sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia bertanya, menganalisis, mencari bukti, dan mengembangkan teori berdasarkan logika dan observasi empiris. Prinsip yang sama bisa kita terapkan di era digital dalam kasus voice over AI yang meniru suara tokoh publik misalnya tanpa pola pikir yang kritis. Kita bisa aja dengan mudah percaya dan terpengaruh. Namun, jika kita meniru cara berpikir Newton dengan tidak langsung menerima sesuatu sebagai kebenaran tanpa pembuktian, maka kita akan lebih skeptis, memeriksa sumber, dan mencari bukti yang mendukung atau membantah informasi tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abdan. Baik, terima kasih Nisa. Dari semua pemaparan dan semua materi yang disampaikan oleh teman saya tadi, kita bisa mengambil 3 poin kesimpulan yang ada di sini. Yang pertama, bahwasannya filsafat itu atau berpikir filosofis itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, filsafat itu bukan hanya terbatas pada hal-hal yang kompleks saja, atau hal-hal yang menjadi pembahasan para filsuf. Dan yang terakhir, tentunya kita sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk terus berpikir filosofis untuk menjadi bekal kita dalam menjadi cendekiawan yang berkontribusi bagi bangsa dan negara. Terakhir, ada sedikit perkataan dari Socrates yang bilang, hidup yang tidak dipikirkan tidak layak untuk dijalankan. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Setelah ini, jika ada saran, kritikan, maupun pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Terima kasih, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.